Halo guys, nama saya Basri. Saya mahasiswa jurusan Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Lampung. Hari ini saya akan membawakan salah satu materi perkuliahan, tepatnya perkuliahan Kreativitas dan Inovasi Bisnis. Salah satu materi yaitu komersialisasi teknologi. Komersialisasi teknologi atau juga sering disebut dengan transfer teknologi menjadi pembahasan menarik di dunia bisnis dan juga teknologi. Mungkin Anda sudah pernah melihat contohnya seperti Tokopedia, Bukalapak, dan itu contoh-contoh yang mudah kita kenali gitu. Nah, sebelum masuk lebih dalam, saya coba memberikan definisi sedikit. Salah satunya dari UNIDO 2004 yang mengatakan bahwa transfer teknologi adalah mekanisme di mana akumulasi pengetahuan yang dikembangkan oleh entitas tertentu ditransfer seluruhnya atau sebagian ke entitas lain untuk memungkinkan penerima mengambil manfaat dari pengetahuan tersebut. Pada dasarnya, komersialisasi berakar pada proses pengulangan. Ketika seseorang penemu giat belajar dari kesalahan mereka, lalu mengumpulkan pelajaran untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Jadi begitu. Nah, berdasarkan literatur yang semakin saya gali begitu, ada dua transfer teknologi ini, yaitu yang horizontal dan juga vertikal. Horizontal yaitu perpindahan dari satu bidang ke bidang lainnya. Kalau vertikal itu dari riset ke penerapan. Biasanya, produk yang mengalami proses komersialisasi adalah produk baru bagi dunia atau bagi suatu kawasan bangsa atau negara. Contohnya kayak Gojek lah. Itu suatu proses komersialisasi. Komersialisasi teknologi tidak selalu merujuk pada pemindahan spesifik ke pasar, tapi mungkin melibatkan komersialisasi pengembangan tahap selanjutnya. Terkadang komersialisasi teknologi melibatkan pemasaran pengetahuan atau properti intelektual yang terkait dengan teknologi terhadap perusahaan. Penelitian telah menemukan hubungan yang kuat antara daya saing organisasi dan kemampuan mengkomersialisasikan teknologi ini. Nah, salah satu contoh yang ingin saya ambil yang terkait yang sudah perusahaan yang berhasil menerapkan komersialisasi atau transfer teknologi, yaitu adalah Canon. Canon secara luas diakui sebagai pemimpin dalam teknologi optik, pencitraan, perakitan elektronik, dan perakitan presisi tinggi untuk komponen kecil. Canon juga telah berhasil menetapkan target ambisius yaitu 6 bulan untuk menghasilkan produk baru atau inovasi baru, di mana pesaing membutuhkan waktu 3 tahun, bahkan lebih untuk menghasilkan produk baru. Pangsa Canon mengalami kenaikan yang cukup signifikan akibat kebijakan ini, yaitu 25% di tahun 1988, bahkan pesaing utamanya kalah. Canon di sisi lain telah mengembangkan keterampilan hebat dalam mengkomersialisasikan teknologi. Terbukti dari inovasi Canon yang meluncurkan 4 mesin fotokopi low-end dan mid-range berturut-turut dalam kecepatan masing-masing 12, 20, 30, dan 40 salinan per menit. Inilah yang membuatnya berhasil mengalahkan Xerox. 10 tahun yang lalu, mesin fotokopi hanya mengkoordinasikan sumber cahaya dan sistem toner dengan selembar kertas yang bergerak. Namun sekarang sudah berubah. Canon telah mengeksploitasi investasi dasarnya di bidang optik dan lensa, pasar fotografi, dan kamera dengan transfer ke fotokopi. Fokus pada kemampuan komersialisasi memiliki efek berbeda namun penting pada cara manajer berpikir dan bertindak. Divisi peralatan semikonduktor yang menghasilkan sistem fotolitografi yang tentunya sudah makan dalam komersialisasi teknologi. Semua tim proyek baru dibentuk dengan kelompok yang berpengalaman yang dapat mentransfer dari proyek sebelumnya, mengorganisir, dan tentunya melibatkan pelanggan sebagai pengujian subsistem demi menemukan masalah di awal. Canon berhasil menjadi pemimpin pasar dan dalam teknologi uniknya sendiri. Salah satunya dalam bidang kamera. Canon baru-baru ini memperkenalkan thermal transition sebagai proses manufaktur coping untuk semua kameranya. Dalam memperkuat kemampuan komersialisasi, mereka atau manajer tetap berkinerja penuh dan memperhatikan dan menjadikan kemampuan komersialisasi ini sebagai proses manajemen itu sendiri. Menetapkan tujuan untuk memfokuskan solusi, pengembangan keterampilan, dan melibatkan manajer secara langsung dalam tindakan komersialisasi. Jadi begitu penjelasan yang bisa saya berikan mengenai komersialisasi atau transfer teknologi ini. Saya kira semoga sharing atau pemberian pengetahuan ini bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih.